Kali ini saya kedatangan tamu calon anggota DPRD Kota Semarang, Dapil 2, Genuk, Gayamsari, Padurungan. Mas Ali Umardani. Baik, warga masyarakat Kota Semarang, jadi khususnya Dapil 2, Genuk, Gayamsari, dan Padurungan, mari sama-sama tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, ambil surat suara yang berwarna hijau. Jadi coblos caleg PKS nomor urut 1 Ali Umardani. Jadi jangan lupa coblos caleg PKS nomor urut 1 Ali Umardani SPT MSI. Jadi jangan lupa sekali lagi 14 Februari 2024. Terima kasih, mudah-mudahan nanti ketika terpilih mari kita bangkitkan jadi sebagaimana program saya UMKM bangkit dan pangan murah, kerja gampang dan sehat mudah. Amin. Apa kabar Mas Ali? Alhamdulillah baik. Mas Gimana Alfi sehat kegiatan, Mas? gimana kegiatan untuk menuju pemilu ini Mas? Yang saat ini kan sampai sebagai calon gitu. Ya, betul Mas Alfi. Jadi menarik ya. Jadi tinggal beberapa hari 14 Februari 2024 ini. Jadi biasanya semakin mendekati itu semakin intensitasnya makin banyak gitu. Jadi pertemuan, aktivitas pertemuan warga, pengajian, ibu-ibu PKK dan sebagainya, kira gitu. Sebenarnya ini juga ada hal yang sangat menarik ini untuk dikaji lebih dalam karena menurut informasi dan juga kajian dari teman-teman, Mas Ali Umardani ini adalah salah satu dosen di Universitas 17 Agustus Semarang. Nah, betul. Ini kenapa ini Mas? Kok anggapnya banting setir dari dunia pendidikan nih laju ke politik? Ini banting setir atau dualisme kepentingan? Gitu. Baik, ya memang saya jadi aktivitas sehari-hari memang sebagai dosen. Sebagai dosen. Jadi itu khususnya dosen di Fakultas Teknologi Pertanian. Orang sering menyebutnya teknologi pangan. Iya. Di Untak Semarang. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Iya. Nah, kira-kira kaitan dosen politik ini memang menarik. Kadang-kadang orang bicara dosen itu ya hanya ngajar, pengabdian masyarakat dan penelitian kan, Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Tapi mungkin kita bisa melihat dalam konteks ini bentuk partisipasi dalam undang-undang kita kan juga setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan memilih. Nah, saya mengambil opsi untuk bagaimana bisa berperan serta kaitannya bagaimana dalam proses tidak hanya untuk memilih tetapi saya juga untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Intinya adalah sebenarnya motivasinya di sini bagaimana agar peran-peran antara pendidikan gitu dengan politik ini memang tidak bisa dipisahkan. Karena banyak kebijakan-kebijakan itu lahir dari dunia parlemen gitu ya. Artinya ini sama-sama dengan niat hati yang mengabdi. Pengabdian. Ini kalau bahasa politisi kira-kira ingin melayani masyarakat kira-kira lah. Masih kurang nggak sih Pak mengabdi sebagai pendidik? Sekarang maju sebagai politisi? Masih kurang untuk sekedar untuk mengabdi? Sebenarnya sangat ini ya, kalau hanya kita berbicara secara materi, saya rasa sangat suatu hal yang nafi sekali tidak seperti itulah kira-kira kalau kita bicara bagaimana pengabdian itu diukur dengan misalnya materi gitu. Pengabdian itu kan juga kita bisa bicara mengabdi, melayani masyarakat itu. Kalau di dunia pendidikan ya bentuknya mengajar, penelitian dan pengabdian gitu. Tapi kalau dalam dunia politik kita melayaninya kan dengan sebagaimana fungsi anggota dewan itu. Jadi fungsi pengawasan, anggaran, budgeting, ya, dan bagaimana legislasi, jadi membuat produk-produk hukum daerah. Dan seandainya nantinya Bapak terpilih dan duduk sebagai anggota DPR nih, bagaimana cara mengatur waktu? Sementara ada tuntutan juga, ada kewajiban untuk
masuk sebagai pendidik dan sekarang untuk melayani rakyat, menampung aspirasi. Betul. Jadi umumnya memang kalau teman-teman yang terima jadi anggota dewan ini ya, dan dia sebagai dosen ya, dosennya dia nonaktifkan dulu. Gitu ya, dinonaktifkan dulu. Jadi ya fokus dalam bagaimana melayani masyarakat. Jadi maksudnya fokus sebagai anggota dewan. Gitu. Bagus sebagai anggota dewan, nanti harapannya memang bisa, karena kan pekerjaan ini kan bukan pekerjaan yang bisa disambi ya. Kalau kita bicara bagaimana pengabdian melayani masyarakat itu memang harusnya bisa fokus dalam melayani masyarakat. Artinya juga masa pengabdian di dunia pendidikan ini menjadi hal nomor 2 ketika masuk pada ranah politisi. Ya tidak seperti itu ya, tapi dalam konteks ini sebetulnya kan orang bicara pengabdian dalam dunia pendidikan itu. Jadi bisa dalam konteks parlemen. Sebagian tadi saya sampaikan, jadi fungsi dewannya 3 tadi. 3, pengawasan. Bagaimana pengawasan, terusnya anggaran dan juga legislasi. Membuat aturan-aturan kebijakan kaitannya tentang perundang-undangan. Bicara pendidikan misalnya kebijakan pendidikan kan bisa diatur dalam proses legislasi. Atau ada dorongan khusus sampai yang terketuk hatinya untuk maju di pileg ini? Ya tentu kita ini kan secara normatif, secara ini pengen bagaimana kita ini mengabdi untuk masyarakat. Selama ini kita mengabdi dalam dunia pendidikan, lingkupnya ya tadi saya sampaikan, jadi tridharma perguruan tinggi tadi itu. Nah harapannya kita bisa meluaskan dalam konteks pengabdian ini masyarakat secara luas. Jadi yang harapannya ya fungsi-fungsi tadi yang saya sampaikan itu bisa jalankan. Karena kalau sudah kembali berbicara tentang soal politik, berbicara lagi soal parlemen dan segala macam, itu ada konotasi yang yang ada tanda kutip, itu lebih eratnya dengan urusan materi. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantara nih ya, ini pendidikan itu hal yang sangat luar biasa. Dan bisa disebut juga pahlawan tanpa jasa. Ya kan? Artinya kalau berada di dunia pendidikan dan non PNS, ini kan agak kecil bayarannya. Jangan-jangan karena itu, apa tidak? Atau gimana? Tidak. Kalau sekarang kalau bicara anggaran untuk dosen, guru itu sekarang sudah ada sertifikasi ya. Sudah sertifikasi dan juga ada program-program yang lain. Sebenarnya kalau mau cari bagaimana materi, makanya tadi saya bilang sangat naif sekali, sangat sangat hal yang remeh, receh sekali kalau kita bicara pendidikan itu hanya kita ukur dengan nilai uang. Artinya juga sampean maju berdasarkan dengan keresahan kajian-kajian di masyarakat. Ya betul, tentu kan ada dorongan bagaimana kalau kita bicara salah satu misalnya ini kan pendidikan bagian dari skup kebijakan-kebijakan yang ada dalam negara kita ya. Jadi bagian saya dari kebijakan-kebijakan yang lain, kesehatan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, bicara pendidikan ini dorongan-dorongan ini adalah bagaimana kita ini bisa proses mengabdi, melayani masyarakat ya salah satunya kalau bicara pendidikan ya dengan tadi kalau misalnya anggaran misalnya anggaran pendidikan itu kalau tentu di Undang-Undang 23 2014 kan ada kewenangannya ya, pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Kalau bicara misalnya pendidikan pendidikan itu kan SD, TK, SD itu SMP itu kan dikelola oleh kabupaten kota. Dan untuk provinsi SMA. Nah, kalau bicara kebijakan secara umum kampus ini kan di pemerintah pusat. Nah, jadi kan nanti tinggal pembagian kewenangannya. Kalau bicara kampus, Pak kampus kan yang ngurusi yang ngurusi pemerintah pusat, kenapa nggak maju DPR RI kira-kira gitu kan? Nah, sebetulnya kan kita ini mengawali keresahan-keresahan ini mengawali bicara pendidikan ini kan tidak hanya langsung dari orang tahu langsung menjadi mahasiswa kan gitu. Tentu perlu di latar belakangi dari bawah itu, jadi mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP dan seterusnya. Yang saya kaji dan yang saya ketahui ada 3 visi misi nih atau tagline utama. Pangan murah,
ya kan? Oh, iya. Ya kan, pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Betul. Nah, ini gimana penjabarannya atau apa gitu? Jadi kan kalau kita lihat ya, jadi bicara pangan murah. Pangan murah itu kan ada keresahan kita ini di masyarakat bahwa bahan-bahan pokok yang ada di masyarakat ini kan tidak stabil dan cenderung naik. Masalah harga. Baik itu sembako ya, beras, minyak itu dan sebagainya itu. Jadi kan cenderung naik terus dan kadang-kadang sulit untuk bisa diakses oleh masyarakat. Sulitnya maksudnya sulit untuk dibeli gitu ya. Sulit untuk dibeli. Tapi kan naiknya kan pasti ada sebab. Biasanya naiknya harga pangan dan segala macam itu kan ketika BBM naik. Ya. Itu kan gimana? salah satu faktor ya. Uh-uh. Salah satu faktor bicara BBM kan. Ada faktor-faktor yang lain kan. Uh-uh. Misalnya ketika ada impor, Ya. atau ketika panen raya sehingga harganya murah gitu. Kalau mahal misalnya karena adanya kelangkaan, kan tentu ada supply and demand-nya. Kalau kita bicara bagaimana harga itu mahal itu. Jadi makanya di sini adalah sebetulnya kalau bicara pangan naik ini kan tidak hanya kita ukur dari ketika misalnya BBM naik kan tidak. Itu mungkin kalau kita dulu saya zaman mahasiswa kan logika yang dibangun berpikir kan seperti itu. Ketika BBM naik, harga naik. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi kalau kita bicara misalnya bagaimana pangan mahal, ya, gitu kan ada faktor-faktor lain kalau kita bicara dalam ini. Misalnya karena tingkat keterbatasan produknya, misalnya harga bawang mahal misalnya karena bawang di tingkat petani gitu lagi susah, ya, lagi gagal panen misalnya, akhirnya langka. Tadi kan supply demand-nya akan mempengaruhi. Supply-nya tidak ada, akhirnya permintaannya tinggi, harganya menjadi naik kan gitu. Nah, akhirnya tidak stabil. Nah, makanya di sini ada peran bagaimana pemerintah dalam konteks menjaga stabilitas nasional kaitan dengan pangan itu. Makanya harapan kami pangan ini bisa murah gitu. Pangan ini bisa murah kalau logika yang diambil oleh teman-teman PKS ini adalah ada disediakan lumbung pangan. Gitu. Terus masuk yang kedua, kerja gampang. Yang saat ini kan banyak yang mungkin menjadi miris, Pak ya. Teman-teman yang sudah sarjana gitu kan, dari semester 1 punya harapan yang begitu luar biasa, setelah lulus ternyata wah, ijazah sarjana kita nggak ini gitu kan. Ya. Kadang-kadang kan kalau kita dulu di kampus itu jadi 70% mahasiswa kuliah di program studi itu salah jurusan. Anggapannya salah jurusan karena memang setelah itu kerjaannya juga kerjaannya sulit ya. Makanya kita memang kadang-kadang sebagai generasi ini ya. Kita ini kan bagi generasi di bawah kita generasi Z gitu. Kira-kira mereka itu memang ada kekhawatiran. Jadi kekhawatiran kaitannya dengan cari kerja itu. Iya, hal apa yang disiapkan untuk nah, kalau bicara itu? Menyelesaikan dalam konteks ini sebetulnya ini kan kebijakan-kebijakan yang bisa diselesaikan dari tingkat nasional memang. Jadi kalau saya dalam konteks DPRD Kota Semarang, kaitannya kan sebagai nanti tinggal di mana Undang-Undang 23 2014 dengan sesuai dengan kewenangannya di tingkat kota. Tapi pada intinya adalah bagaimana kerja gampang itu ada rasa kekhawatiran. Jadi khususnya pada generasi muda ini, nanti ketika dia lulus kuliah gitu, atau misalnya nggak harus lulus kuliah, jadi lulus SMA nanti kerjanya gampang atau sulit. Bagiku pada urusan kerja atau ini masuknya pada wirausaha. Nah, kayaknya saat ini sampean lagi sedang menggeluti UMKM deh. Ya, makanya itu ada kesinambungan nggak? Ya, itu program kami ya. Jadi program saya itu sebagai caleg dan harapannya nanti bisa berlanjut ketika menjadi anggota dewan itu, yang harapannya adalah bagaimana ketika UMKM itu kan usaha mikro, kecil dan menengah. Itu kan bisa badan usaha atau perorangan. Jadi yang sebetulnya ini memiliki potensi besar dalam merekrut tenaga kerja.
Jadi biarpun misalnya kan pembagiannya ada ya antara mikro, kecil dan menengah itu standar Itu segala modal bentuk, usahanya itu ya. segala bentuk macam usaha. Macam usahanya baik itu F&B, food and beverage, ketika digerakkan UMKM itu, jadi yang harapannya munculnya tenaga kerja yang yang bisa diserap gitu. Sebetulnya memang kalau kita bicara UMKM itu kan ini ya masih kalah dengan ketika kita bicara kalau pemerintah sekarang itu Jokowi itu bagaimana menarik investasi masuk ke Indonesia. Iya. Itu sebetulnya untuk investasi itu kan tidak hanya ketika bicara investasi masuk ke Indonesia itu tidak hanya bicara uangnya masuk ke Indonesia, tetapi juga tenaga kerja kita terserap kan? Iya. Orang buat pabrik misalnya kan tidak hanya tidak hanya menyerap 1 atau 2 tenaga kerja, bisa jadi ribuan bisa jadi jutaan kalau investasinya masuk ke Indonesia. Makanya harapannya kalau kita mau mengawali gitu, saya dalam konteks kecil kira-kira mengawalinya adalah bagaimana menumbuhkan UMKM, semangat berwirausaha. Jadi berwirausaha bagi masyarakat khususnya anak-anak muda kami ajak ini kalau kita bicara sekarang ini kerja itu sebenarnya gampang gitu. Ketika kita memiliki konsep mindset bahwa berwirausaha itu menjadi bagian dari yang kita geluti. Contohnya apa? Misalnya kan sekarang saya sebagai dosen pangan ya. Dosen pangan ini memang ya, regulasinya ini belum ketat ini. Jadi ya regulasinya belum ketat. Orang jualan misalnya online gitu, pangan online gitu. Sekarang kan bisa dari rumah. Jadi ada saya punya dulu pernah lihat itu orang ibu rumah tangga gitu, masih muda, baru punya anak misalnya 1 itu, jadi masih kecil, dia usaha di rumah gitu, membuat cireng frozen. Kayak cireng frozen, pesannya online gitu, dia tinggal buat nanti dikirim. Kerja gampang itu adalah bagaimana kita ini menumbuhkan, saya ini program ya sebagai caleg ini DPRD Kota Semarang ini Dapil 2. Jadi harapannya ini bisa menumbuhkan UMKM ini jadi untuk menyerap tenaga kerja. Orang sekarang tidak pikir saya mau kerja di mana, tapi saya mau berwirausaha atau mau berdagang atau mau menyerap tenaga kerja kira-kira gitu. Jadi harapannya saya tumbuhkan itu, termasuk makanya saya ada program misalnya beli UMKM. Jadi sebetulnya itu kan dari UMKM misalnya sekota Semarang itu kalau di dapil saya misalnya saya lihat data itu misalnya di Pedurungan ada 1.200, terusnya di Gayam Sari 1.500, di Genuk ini lumayan cukup banyak, ada sekitar 3.000 UMKM itu. Saya kan tentu tidak bisa membeli semuanya. Tetapi ini kan program bagian dari kampanye agar kita ini mau membeli produk UMKM. Produk lokal lah. Produk lokal bahasa kita gitu ya, produk lokal. Agar apa? Menumbuhkan semangat mereka untuk berwirausaha. Saya tadi misalnya beli sekarang yang booming kan es teh ya. Jumbo ya. Es teh Jumbo. Kadang kemarin ada celutukan, sekarang sudah musim hujan di Kota Semarang ini. Habis es teh akan berganti ke bakmi Jawa kira-kira gitu ya. Nah, sebetulnya tadi saya lihat ya, memang es teh itu potensinya besar itu. Jadi kemarin saya tanya ketika boomingnya, Bu, es tehnya ini omsetnya berapa dalam sebulan itu? Bisa hampir 100 juta. Gitu ya. Omset orang jualan es teh itu ya, 100 juta. Sedang boomingnya. Ketika misalnya kita teruskan itu program itu misalnya program dengan membeli produk UMKM itu, mereka itu sebenarnya membantu mereka dalam bertahan hidup dalam rumah tangganya. Minimal ya kalau dia bekerja sendiri itu ya minimal untuk dia sendiri. Dan kalaupun mau narik karyawan kan nggak harus yang lulusan tinggi, lulusan SMP tinggi juga rasanya. is okay gitu kan ya. Karena memang tingkat pendidikan kita kan pemerintah biarpun membuat pendidikan ini lebih gratis ya. Jadi SD, SMP, SMA kan gratis itu. Termasuk kuliah sekarang juga pemerintah kan membuat program dengan KIP kuliah itu. Program yang Indonesia Pintar itu kuliah itu tidak bayar sampai lulus selama 4 tahun, malah
orang kuliah itu sekarang kan dibayar. Iya, iya, Jadi iya. uang saku 950.000 per bulan dikali 12 setahun dikali 4 tahun kuliah. Total kalau diterima itu kira-kira 40 juta sekian lebih. Iya. Jadi orang kuliah dibayar 40 juta. Itu ya. Orang sudah kuliahnya gratis. Sekarang ini ya pemerintah Iya, pemerintah iya, sekarang iya, pemerintah. kuliahnya gratis, masuknya ke rekening kampus. Kampus. Lalu mahasiswa yang bersangkutan itu mendapat uang saku 950.000 rupiah per bulan. Per bulan berarti kali 12 setahun, kali 4 tahun sampai lulus itu. Jadi kalau di total 40 juta sekian lebih itu. Iya, iya. Jadi orang kuliah dibayar. Dibayar. Gitu. Ya kan? Orang kuliah dibayar 40 juta gitu. Orang misalnya kerja selama satu tahun kira-kira kan ya gitu. Kan kadang-kadang kerja nyari uang 40 juta kan menjadi hal yang berat. Nah, itu makanya kalau yang ketiga, Pak, sehat muda. sehat muda. Sehat muda itu sebetulnya program pemerintah. Mungkin kita perlu apresiasi pemerintah sekarang ini, Jokowi ini. Jadi dengan sehat itu kan sekarang memang benar-benar gratis. Benar-benar gratis. Gratis. Tapi Gitu ya. sekalipun gratis, terkadang pelayanannya kayak nomor sekian, Pak. Nah, itu. Jadi yang perlu yang dikritisi catatannya adalah bahwa sehat itu tidak mudah. Jadi sehatnya sudah gratis. Lalu di mana yang mau harus diapresiasi? Ya. Sehatnya gratis berarti bagaimana pemerintah itu atensi dalam proses penganggaran. Menganggarkan dalam di bidang kesehatan kaitannya dengan bagaimana agar kesehatan itu bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat luas. Masyarakat luas. Sampai lapisan yang paling bawah. Lapisan bawah. Cuma masalahnya adalah aksesnya itu. Sekarang kan BPJS misalnya. Kadang-kadang orang kemarin temen sakit itu jatuh dari motor, badannya agak ya kayaknya baret parah. Nggak terlalu parah, mau dipijit nggak berani. Ke dokter BPJS. Tapi nanti tunggu dulu ya Pak. Jadi nanti tunggu periksa 1 minggu lagi kesini lagi baru dia pengen dirongsen maksudnya gitu. Nanti tapi kok harus nunggu satu minggu ya kan orang terasa tersiksa. Kemudian juga ada orang konstituen ya. Jadi hubungi kami itu, Pak saya ke rumah sakit ini pakai BPJS gitu. Tapi kok pelayanan masih kok harus nunggu ini nunggu nanti nunggu 2 minggu lagi padahal saya sakitnya sekarang gitu kan. Nanti harus periksa nanti sekian lagi baru lihat nanti hasilnya. Nah maksudnya di sini kan sebetulnya bahwa sehat itu harus kita mudahkan gitu, mudahkan dengan bagaimana pelayanan kesehatan ya yang kira-kira yang lebih bersahabat lah dengan masyarakat. Orang itu kira-kira dengan BPJS itu ya tidak dipersulit atau misalnya kadang-kadang orang juga kan ada orang yang tidak mau ngurus BPJS. Ada. Nah minimal orang dengan menggunakan KTP saja. Program-program PKS kan dengan menggunakan KTP harapannya semua akses kesehatan itu ya bisa diakses oleh masyarakat gitu. Dengan KTP saja, KTP nggak usah kartu-kartuan, kartu BPJS, nah gitu maksudnya itu. Soalnya dilema juga Pak, kalau saya melihatnya itu ya kita memang benar kalau banyak orang yang tidak mengurus BPJS. Cuma pikiran orang kadang, wah saya masih harus bayar lagi tiap bulan gitu kan, bayar iurannya tiap bulan. Dan pada kenyataannya orang yang sekalipun orang itu tertib tiap bulan bayarnya, ketika ngasih kartu BPJS pelayanannya belakangan gitu. Intinya gimana ya? Agak miris lah. Ya gitu. Betul. Ini plus minus ya, Mas Afi ya. Jadi kaitannya dengan ini saya juga yang perlu kita ini mungkin diapresiasi dulu pemerintah kaitan dengan kesehatan. Yang kedua memang nanti ya evaluasi kaitan dengan pelayanan kesehatan ini menjadi catatan-catatan agar perbaikan kesehatan ini ke depannya bisa lebih baik. Kayaknya kalau masalah evaluasi kayak tadi sebelum kita lahir selalu evaluasi gitu kan. Sampai capek kayaknya Pak. Betul Mas.
Tapi kan ada perkembangan ya kalau kita bicara kesehatan ya. Makanya harapan kami sebenarnya di PKS itu bahwa harapannya itu sehat itu mudah. Gitu. Sehat Sehat itu mudah. bisa diakses oleh masyarakat lapisan terbawah gitu untuk bisa bagaimana merasakan bahwa ketika sakit itu ya bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang terbaik dari pemerintah gitu ya. Jadi ya kira-kira itu. Jadi dalam konteks bagaimana sehat itu ya mudah lah kira-kira gitu. Jadi Pak, Artinya gimana, Coach? sehat mudah itu garis besarnya mensetarakan ya. Ya keadilan ya disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kan gitu. Jadi harapannya tidak hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari rumah sakit kan gitu ya. Tetapi orang-orang lapisan terbawah yang memang dalam mengakses kesehatan itu ya bisa dapat pelayanan yang terbaik juga. Kira-kira gitu. Jadi agak ini ya tagline visi misinya juga itu sebenarnya simple punya jenengan dia. Iya, Tapi mengena karena memang urusannya kan dengan kaum-kaum yang bawah, masyarakat-masyarakat yang miskin. Kayak pertama masalah pangan, ya kan. Terus yang kedua masalah pekerjaan, sampai ada inovasi, bagaimana ada kreativitas hingga muncul yang namanya UMKM. Betul. Nah, dan saat ini pada sisi kesehatan kaya miskin setara. Harapannya dan cita-citanya ini Pak ya. Kami membuat program dengan UMKM Bangkit, harapannya agar UMKM ini bagian memiliki peran serta dalam menyerap tenaga kerja khususnya minimal untuk menghidupi kebutuhan UMKM tersebut. Oleh gitu. karena itu jangan lupa nomor 1 Mas Ali Umardani. Ya, PKS nomor 8. Nomor Nah, 8. PKS partai nomor 8. Calegnya Ali Umardani SPT MSI. Jadi caleg PKS nomor urut 1. Gitu. Jadi coblos itu nomor 1. Dapilnya Pedurungan GM Seri dan Genuk gitu. Kalau saya ini merambah ke ranah politik nasional. Nah, apalagi PKS ini ya koalisi sama mengangkat Amin ya, Anies Muhaimin nomor 1 itu kan. Kira-kira bagaimana pandangan? Apakah memang ada, kalau istilah yang viral sekarang ada TikTok gitu kan, maksudnya ada kesenambungan antara Anies sama Muhaimin gitu. Iya. Yang penting gini Mas Afi, jadi kalau pas waktunya sholat, walaupun ya tetap harus amin, jangan kobul gitu ya. Karena kan mulai diplesetkan ya. Jadi kalau sholat walaupun ya amin, jadi jangan kobul kan masalah gitu ya. Jadi teman sholat ya telunjuknya harus 1, nggak boleh 2, apalagi 3 kan ya salah gitu. Nah jadi dalam konteks bagaimana kesinambungan itu tetap ada. Chemistry itu harus tetap dibuat. Kadang-kadang jadi tentu ada. Sebenarnya menariknya di sini bisa mengangkat dua potensi besar. Jadi seorang pendidik gitu ya. Seorang yang intelektual gitu digabungkan dengan seorang politisi. Saya menganggap Gus Muhaimin ini adalah seorang politisi ulung yang dia itu kan mulai dari pernah di legislatif dan pernah di eksekutif, ya kan. Eksekutif menjadi seorang menteri dan legislatif menjadi seorang anggota dewan kayak gitu. Digabungkan dengan seorang Anies Rashid Baswedan ini seorang dosen, seorang intelektual dan dia juga mantan rektor dan juga mantan menteri pendidikan. Jadi nah di sini digabungkan yang harapannya ini bisa memberikan perubahan bagi masyarakat khususnya di Indonesia gitu. Berarti masuk ya Pak, dari cita-cita PKS, gagasan-gagasan PKS, visi misinya PKS itu artinya menerima sesuai dengan harapan PKS. Oh, sangat sesuai sekali. Kita soalnya gini, ada beberapa partai koalisi tapi di bawah juga nggak suka sama koalisi itu. Terkadang takutnya seperti itu. Betul. Tapi kan tidak seperti itu ya. Jadi kami ini gabung dengan Mas Anies kan tidak hanya dalam pilpres ini. Ketika Pilgub DKI kami sudah bergabung dan ngerti bagaimana kita pahami bagaimana kinerjanya Mas Anies di
Gubernur DKI kan juga ya, kami sudah mengetahuinya. Berarti gitu paham ya. betul itu Paham lah ya. betul tentang programnya Mas Anies. Dan kebetulan ketika Pilgub, jadi ketua tim pemenangannya dalam PKS, Mardhani Alisera. Iya. Bukan Ali Mardhani bukan, tapi Iya. Mardhani Alisera gitu. Jadi ketua tim pemenangannya dari PKS. Jadi kita mengerti bagaimana biarpun mungkin orang menganggap bahwa Mas Anies tidak punya uang, tapi Mas Anies ini memiliki intelektual, pemikiran. Jadi orang adalah bicara bicara pemilihan gitu ya, capres, cawapres, pilek itu bicaranya hanya bicara materi gitu. Materi, NPWP ya, nomor piro, wani piro gitu kan. Jadi nggak ada uang transport, kira-kira nggak mangkat ke TPS kan, nggak bicara itu. Tapi kita bicara perubahan. Mas Anies punya intelektual untuk membawa perubahan yang ada di Indonesia. Kira-kira gitu. Makanya program-programnya itu saya rasa nanti ada kejutan-kejutan ketika beliau terpilih, saya rasa menjadi seorang presiden bersama dengan Gus Muhaimin sebagai wakil presiden. Saya yakin nanti tunggulah. Makanya harapannya saya mengajak seluruh masyarakat. Ini kan channel YouTube kan Global Village ya. Global Village tidak hanya Dapil 2 Kota Semarang, tapi seluruh dunia kan. Jadi saya mengajak mari dukung pilih Anies Muhaimin gitu agar kita bawa perubahan.